Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Saya sungguh melihat Bapak Saudara hari ini sangat bersuka cita. Saya percaya dan yakin karena Bapak Saudara semuanya mengalami pemeliharaan Allah. Karena sukacita Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai akan segala aktivitas kami hari ini, kami mau memulainya bersama-sama dengan Tuhan, di mana kami akan bersama mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan kami sungguh percaya Bapa bahwa setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 16 Desember 2020, yang pertama Mazmur 77 ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Yang kedua Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka, orang-orang kudusnya, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tentunya kita tidak hanya mengalami situasi yang baik, tetapi acap kali kita juga mengalami situasi yang buruk. Seperti pujian mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Saudara, Tuhan tak pernah janji bahwa langit selalu biru. Pergumulan, persoalan dan masalah itu sering sekali terjadi. Namun apa yang Tuhan mau katakan bagi kita semua, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan, marilah kita mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan, apa yang pernah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Saya percaya dan yakin bahwa setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Kiranya itu menjadi sebuah batu yang selalu batu peringatan bagi kita, di mana Tuhan selalu menyertai kita. Tindakan mengingat-ingat apa yang Tuhan perbuat di masa-masa lalu, jika tanpa dilandasi oleh sikap iman, hanya akan menghasilkan nostalgia belaka. Namun jika tindakan mengingat-ingat karya Tuhan ini dilandasi dengan sikap iman dan respon hati yang positif, maka akan menghasilkan kekuatan dan peneguhan untuk lebih berkomitmen, makin setia kepada Tuhan. Pemazmur menulis, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan segala perbuatan-perbuatan-Mu. Di dalam Mazmur ini Bapak Saudara, Asaf mengingat dan merenungkan, ya, di dalam ayat yang sebelumnya kita perhatikan, merenungkan kesusahannya, penderitaannya, kemalangannya. Namun pada bagian yang kita baca saat ini, Asaf mengingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah penderitaan yang begitu berat dan kesenyapan yang dia alami. Pemazmur memilih untuk merenungkan perbuatan-perbuatan dan keajaiban-keajaiban Allah yang Tuhan lakukan atas Israel.
di mana Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya, di mana Tuhan telah menyatakan pembelaannya, di mana Tuhan telah menyatakan mujizat-Nya bagi bangsa Israel. Hal inilah yang seharusnya memberikan kekuatan kepada mereka. Meskipun mereka belum memperoleh jawaban atas seruan, agar Tuhan mendengar dan memperhatikan mereka. Asap berseru agar ia melihat Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong mereka semua. Mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib dan keajaiban kuasa-Nya harus kita lakukan terlebih-lebih saat kita mengalami masalah dan penderitaan. Karena dalam situasi ini, situasi sulit, sering sekali kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, kita menjadi mundur, kita kehilangan pengharapan. Yosua berusaha mengingatkan umat Israel untuk tidak melupakan karya keselamatan Tuhan dan mengajak mereka untuk memilih hidup yang benar. Sehingga dikatakan di sana, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keteladanan yang ditunjukkan Yosua berdampak. Umat Israel pun membuat pilihan hidup yang benar dan berkata, jauhlah dari kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Di dalam kehidupan ini, di dalam situasi sulit yang terjadi, ketika situasi yang sulit terjadi, maka kita melihat kembali bahwa perbuatan Allah di masa yang lampau, ya, kita melihat ke belakang di mana Tuhan melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat ke depan. Kita perhatikan bacaan kita yang kedua. Kepada mereka, orang-orang kudusnya, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ketika penderitaan terjadi, saudara, kita melihat ke belakang bahwa Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Dan kemudian kita melihat ke depan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, memberikan kita pengharapan. Rasul Paulus begitu mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya Bapak Saudara bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, ya. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Artinya kata abad ini berarti kekal. Turunan artinya keturunan. Artinya bahwa dari kekekalan dan setiap generasi itu berkesinambungan. Dari kekal sampai kepada kekal, Kristus hadir membawa sebuah pengharapan. Roda kehidupan yang terus berjalan, kadang di atas, kadang di bawah. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami yang namanya masalah. Tetapi hari ini Tuhan berfirman bagi kita semua, bagaimana kita melihat ke belakang perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita melihat ke depan bahwa dalam Kristus ada pengharapan yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi sulit apapun ya Tuhan, biarlah kami tetap mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Perkara-perkara yang besar yang pernah Tuhan kerjakan bagi setiap kami.
Dan kami sungguh percaya bahwa Kristus sumber pengharapan itu ada di tengah-tengah kami. Kristus telah lahir, Kristus telah hidup di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang sejati. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sarapan rohani pagi ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.